Selamat pagi anak ibu, kita jumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran Humas dan Keprotokolan, masih lanjutan eh, materi kita minggu lalu yaitu perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas berikutnya itu kalau minggu yang lalu sudah ibu ajarkan, salah satu jenis perjalanan dinas itu adalah perjalanan dinas dalam jabatan. Perjalanan dinas jabatan itu ada dua, ada dalam kota, ada melampaui batas kota gitu. Jadi sekarang lanjutannya adalah perjalanan dinas karena pindah. Perjalanan dinas karena pindah. Jadi dari Medan ke Tarutung atau dari Jakarta ke Medan begitu ya. Jadi biaya perjalanannya, biaya pindahnya itu ditanggung oleh kantor gitu ya. Jadi apa yang ditanggung kalau seseorang itu pindah? Itu hal yang biasa. Seseorang PNS baik dalam jabatan maupun tanpa jabatan, ia bisa saja pindah daerah gitu ya, bukan pindah tugas bukan menjadi bidangnya ya, tapi daerahnya pindah tapi tetap instansinya. Nah, ini dia. Jadi perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama menuju tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, itu definisinya ya, definisi perjalanan dinas karena pindah. Jadi apa ketentuan yang harus dibayarkan nanti kepada seorang ASN ataupun pejabat yang pindah daerah ya. Nah, yang pertama, komponen biaya pindah terdiri atas uang harian, iyalah. Biaya transportasi, jadi biaya transportasi mereka ditanggung, mau naik pesawat, mau naik transport darat, kapal laut, itu nanti sudah ada ketentuannya. Kemudian biaya transportasi keluarga, jadi tidak dirinya saja yang ditanggung tetapi juga keluarga. Pengepakan barang juga ya, kemudian angkutan barang itu juga ditanggung. Lalu biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara lumsum dan menjadi batas pemberian biaya tertinggi. Jadi sudah ada ketentuan, lebih atau kurang ya itu diupayakan lah. Kalau lebih ya syukur, kalau kurang ya tanggung, udah ada ketentuannya ya, jadi tidak bisa salah-salah. Kemudian yang ketiga, uang harian perjalanan dinas pindah diberikan kepada pegawai yang bersangkutan, langsung kepada pegawai yang pindah supaya bisa dia makan minum di perjalanan menuju tempat tugas yang baru. Nah, itu biaya-biaya yang ditanggung atau ketentuan yang ditanggung oleh kantor jika seseorang itu melakukan perjalanan dinas karena pindah tugas. Kemudian perjalanan dinas luar negeri. Jadi bisa saja ya, biasanya itu ya kita dengar perjalanan dinas ke luar negeri karena ada urusan. Nah, jadi nanti kriterianya dengan syaratnya berbeda dengan dalam negeri ya. Ini perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai dari tempat kedudukan di dalam negeri menuju tempat tujuan di luar negeri. Dari Indonesia ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, kemana lah, pokoknya berbeda negara ya nak. Nah, jadi nanti ketentuannya syaratnya berbeda. Kalau dalam negeri itu mungkin surat tugas cukup ya, surat tugas cukup dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Tetapi kalau ke luar negeri harus ada paspor, harus ada visanya, ada lagi surat izin dari Menteri Luar Negeri gitu ya, karena akan berangkat ke luar negeri. Jadi ada banyak hal yang harus dilengkapi oleh seseorang pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Banyak itu, banyak. Ada nanti fiskalnya, surat keterangan bayar pajak, ada kartu hijau, artinya seseorang itu bebas dari jenis penyakit, terutama penyakit yang menular. Jadi harus ada surat keterangan sehat dari dokter yang disebut dengan kartu hijau. Dan banyak lagi nanti yang harus dipersiapkan oleh seorang sekretaris jika atasannya akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nanti boleh kamu dalami, boleh kamu cek, boleh kamu gali dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan oleh seorang sekretaris bila atasannya melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Kemudian perjalanan dinas dalam negeri.
perjalanan dinas dalam negeri. Tadi perjalanan dinas dalam jabatan ya, perjalanan dinas jabatan itu yang nomor 1. Perjalanan dinas jabatan artinya karena jabatannya dia melakukan perjalanan. Ada seseorang tanpa jabatan, katakan pegawai biasa, tapi ditugaskan untuk mengikuti suatu pertemuan, mengikuti pendidikan dan latihan dan sebagainya ya. Itulah yang ada dalam kota, ada yang melampaui batas kota. Kemudian perjalanan dinas dalam negeri. Ini dia dikatakan dalam buku kita itu, perjalanan dinas dalam negeri itu dibatasi dengan waktu. Jadi kalau misalnya sampai katakanlah 8 jam atau lebih seseorang ASN itu atau pejabat itu meninggalkan tempat tugasnya untuk menyelesaikan tugas di luar kantornya, itu disebut dengan perjalanan dinas. Kalau 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, itu mungkin tidak digolongkan perjalanan dinas ya. Jadi di dalam buku kita ini ada disebutkan kriterianya. Perjalanan dinas dalam negeri itu ada di halaman 177 ya, dikatakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam dikatakanlah itu perjalanan dinas dalam negeri. Lalu ada lagi perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota kurang hingga tepat 8 jam. Kurang hingga tepat 8 jam. Lebih pun iya, kurang atau tepat 8 jam pun disebut juga perjalanan dinas dalam negeri. Ya. Nah, perjalanan dinas berikutnya adalah karena dia mengikuti rapat, mengikuti seminar. Inilah pertemuan-pertemuan maksudnya. Kalau pertemuan-pertemuan itu menyangkut kedinasan, disebut juga itu perjalanan dinas. Ya, seperti yang Ibu tekankan di awal sebelumnya atau minggu yang lalu, perjalanan dinas berarti dia melakukan tugasnya di luar kantor tempat dia bertugas, dan segala sesuatu yang menjadi biaya di dalam melakukan perjalanan itu ditanggung oleh kantor atau ditanggung oleh pemerintah, istilahnya ongkosnya atau transportnya, penginapan jika menginap ya, kemudian biaya akomodasi, biaya makannya ditanggung oleh kantor. Itu dia. Nah, ini yang boleh Ibu sampaikan hari ini ya. Nah, perjalanan dinas itu dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, diantaranya untuk menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya. Jadi perjalanan dinas ini umumnya dikemas dalam paket kegiatan pertemuan di luar kantor. Pertemuan di luar kantor, itu dia ya. Nah, untuk selanjutnya nanti, untuk mendalami materi ini, Ibu akan kirimkan soal pilihan ganda, katakanlah 7 soal atau 8 soal. Kebetulan buku kalian tidak ada, nanti akan Ibu kirimkan soalnya, Ibu copy, kalian pelajari, kalian jawab, didalami materinya ini ya nak. Nah, ini yang boleh Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, kita tetap sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati.